Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Tadi saya minta maaf karena malam hari ini tiba-tiba saya pajak saja akunnya Tribun ini dari Masjid Terapung. Kebetulan malam hari ini saya bersama dengan komunitas biker Subuhan yang melaksanakan milad keempat. Kebetulan ada orang Tribun. Saya katakan bahwa bagaimana kalau kita pinjam dulu menjawab, karena saya yakin dan percaya berita hari ini di halaman 3 Tribun Makassar pasti orang banyak bertanya-tanya tentang hijrahnya saya dari Partai Demokrat ke Partai Golkar. Selain itu juga ada pertanyaan terkait surat saya kepada Majelis Tinggi, Ketua Majelis Tinggi Bapak SBY dan Ketua Umum terkait dengan surat penyampaian saya terhadap mundurnya saya dari Partai Demokrat. Ya, sekaligus melepas rindu dan kangen, karena rasa-rasanya memang cukup lama kita tidak melakukan siaran langsung dengan Tribun, sehingga malam hari ini mengisi celah-celah di kegiatan biker Subuhan di Masjid Terapung yang melaksanakan milad keempat, ya saya hadir untuk menyapa kita semua. Mudah-mudahan malam Minggu malam yang penuh berkah bagi kita semua, bagi yang anak-anak muda yang berdua-berduaan. Jangan kita terlalu rapat-rapat, terlalu bahaya kalau kita terlalu rapat-rapat kalau malam mingguan. Cerita-cerita santai makin. Kembali kepada saya mau sedikit menjelaskan tentang perjalanan politik yang sempat terjadi gonjang-ganjing. Terus terang saja memang ada sedikit kekecewaan dan kegalauan saya ketika Partai Demokrat sudah memutuskan. Tetapi setelah itu saya merenung, sekali lagi saya selalu mengatakan bahwa perjalanan hidup itu tidak akan mungkin terjadi kalau bukan karena kehendaknya. Semua terjadi itu karena kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi petunjuk bagi seseorang. Bisa jadi memang bukan takdir saya untuk bisa jadi ketua Partai Demokrat dalam kurun waktu satu periodisasi penuh. Karena kalau kedudukan saya sebagai ketua Demokrat sebenarnya pada dasarnya sudah pernah saya jalani, tetapi itu memang tidak satu periode penuh 5 tahun. Saya cuma menjalani kurang lebih 2011, kemudian 3 tahun ya. Kurang lebih 3 tahun saya memimpin Partai Demokrat karena pemilu 2014. Setelah itu saya ditetapkan menjadi tersangka dan saya mengundurkan diri. 4 tahun memang 3 tahun itu waktu yang cukup pengabdian saya untuk membuat satu prestasi di Partai Demokrat. Dan pemilu 2014 yang lalu Partai Demokrat alhamdulillah bisa menjadi pemenang kedua pada pemilu 2014 dengan perolehan kursi DPR RI-nya 3, DPR provinsinya 11 dan DPR kabupatennya kurang lebih 100. Dan alhamdulillah itu bisa. Nah, kemudian kemarin pasca musda kita melakukan berbagai rangkaian yang kemudian terjadi kontestasi, di mana akhirnya saya mendapatkan dukungan kurang lebih 16 surat dukungan dari 24 DPC, kemudian Pak Ulla mendapatkan 8. Memang dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Demokrat yang baru itu keputusan penentuan ketua itu memang melalui Dewan Pimpinan Pusat.
Tetapi saya sangat yakin dan percaya waktu berproses, karena sebelum saya jauh melangkah, saya sempat melakukan konsultasi dengan ketua BPOKK yang bertanggung jawab tentang pelaksanaan musda. Kemudian saya sempat konsultasi dengan sekjen, bahkan beberapa pengurus-pengurus, karena yang melatar belakangi juga saya adanya permintaan teman-teman DPC dan termasuk Bapak SBY. Bapak SBY waktu saya setelah keluar dari pesantren, saya sempat silaturahmi kepada beliau dan beliau mengatakan, Pak Ilham, nanti kalau itu saya berharap bisa membantu partai ini lagi ke depan. Saya ya alhamdulillah, insya Allah Pak. Dan perjalanan itu kemudian ya singkat cerita terlahirlah dukungan 16. Pak Ula mendapatkan 8. Setelah pelaksanaan musda ditetapkan menjadi 2 calon yang memenuhi syarat, saya dengan Pak Ula dikirimlah ke pusat. Kemudian tahap selanjutnya penyajian visi misi. Saya menyajikan visi misi saya waktu itu dengan berbagai macam konsep, termasuk bagaimana saya mempersiapkan sekretariat yang representatif untuk Partai Demokrat akan datang. Tapi ternyata pendek cerita keputusannya ya ditetapkan oleh DPP kepada saudara Imatullah. Ya, saya harus menerima legowo, walaupun manusiawi pasti ada kekecewaan. Kekecewaan saya kenapa? Kenapa tidak kalau memang pada akhirnya dengan kontestasi seperti ini model demokrasinya, kenapa tidak dari awal saja disampaikan bahwa, karena pertanyaan saya waktu itu memang bagaimana mungkin apakah ini musda nanti akan berlangsung secara fair, demokrasinya berjalan. Oh iya Pak, dijamin gini-gini. Ya udah kita berjalan. Tapi ternyata seperti itu. Ya kekecewaan itu manusiawi lah. Setelah pemutusan itu saya konsultasi temuan teman-teman semua, walaupun sebenarnya sebagian dari masa pendukung saya selain ketua DPC memang ada keinginannya untuk melakukan tindakan-tindakan yang lebih anarkis, tapi saya bilang, oh jangan lakukan itu. Kita tidak pernah diajarkan dan saya tidak pernah mengajarkan kepada kalian semua bagaimana melakukan tindakan-tindakan yang buruk. Jangan lakukan itu, ya. Akhirnya ya sudahlah, kita terima saja. Dalam perjalanan 2 bulan saya termenung, apalagi dalam bulan suci Ramadan, sebetul-betul saya memanfaatkan waktu-waktu tertentu untuk memohon pada Allah petunjuk dan pertimbangan-pertimbangan lain. Akhirnya ya saya harus mengatakan bahwa dalam rangka perjalanan karir politik saya yang mungkin peluang itu masih ada, saya harus mengambil sikap. Dan sikap itulah yang tertuang dalam surat yang saya suruh kepada Bapak SBY, bahwa insya Allah besok tanggal 29 kebetulan ada acara Partai Golkar. Di situ akan saya dinobatkan kembali sebagai kader Partai Golkar. Karena pada dasarnya saya ini terbentuk dari awal dari karir perjalanan saya memang Golkar. Tahun 2010 saya tidak terpilih melalui musda juga yang tidak berjalan dengan demokratis, sehingga saya mengundurkan diri dan kemudian menerima tawaran untuk memimpin Partai Demokrat. Pertimbangan apa Bapak harus milih Partai Golkar? Ya, saya juga harus dari awal, teman-teman banyak yang tanya waktu gagal tidak terpilihnya saya ditetapkannya saya menjadi ketua Demokrat. Pertanyaan banyak orang adalah, Pak Ilham kira-kira ke depan pakai partai apa? Waktu itu saya menjawab, kalaupun saya harus berpaling lagi partai, cuma 2 pilihannya waktu itu. Partai Golkar adalah partai yang selama ini membesarkan saya. Yang kedua Partai Nasdem. Nasdem itu adalah partai yang cikal bakalnya dari Ormas Nasdem, yang kebetulan sayalah salah satu deklaratornya dari 45
yang dikomandoi itu hari waktu deklarasi Pak Anies Baswedan, kemudian menjadi partai. Tetapi setelah bertimbang dan banyak kajian, banyak perhitungan politik, akhirnya ya udah, Bismillah, insya Allah saya akan maju menjadi kader Partai Golkar insya Allah pada tanggal 29. Apakah karena perpindahan ini karena kekecewaan dari proses Partai Demokrat? Ya pasti, kalaupun saya mengatakan tidak, pasti orang akan mengatakan iya karena Anda gagal. Jadi saya harus katakan sebagai manusia biasa, hal yang kemudian sikap saya seperti itu ya hal yang manusiawi. Nah sekarang mudah-mudahan lah para influencer ya di Tribuners itu bisa mendoakan saya dengan kembali menggunakan baju Partai Golkar. Terus terang saja, memang dalam perjalanan politik yang kemudian karir saya bisa sampai menjadi wali kota Makassar, memang saya tidak boleh pungkiri bahwa 2 periode saya menjadi wali kota Makassar itu sepenuhnya didusung oleh Partai Golkar. Waktu saya maju partai gubernur menggunakan Partai Demokrat, akhirnya tidak terpilih. Bukan mau membanding-bandingkan guys ya, Tribuners ya. Tribuners, saya bukan mau membanding-bandingkan bahwa kalau Partai Demokrat mungkin ya tidak ada maksud seperti itu. Tapi sekali lagi, pilihan politik saya kepada Partai Golkar ini semata-mata bahwa ada harapan politik saya ke depan. Kalau dulu saya mengatakan saya mau pimpin Partai Golkar karena saya mau jadi gubernur, saya perjelas lagi bahwa insya Allah. Nah pertanyaannya, di Golkar, nah itulah kehebatannya Golkar, mampu melahirkan kader-kader calon pemimpin daerah. Bayangkan nanti saya akan bersaing di internal itu. Ada Pak Topan Pawe sekarang ketua DPD, ada Pak Nurdin Halid yang pernah menjadi calon gubernur periode lalu juga ketua DPD, ada Erwin Aksa juga ya. Nggak apa-apa, karena di Partai Golkar itu dalam rangka penentuan calon gubernur, dia punya mekanisme yang sudah baku. Tidak otomatis yang namanya ketua DPD otomatis menjadi calon, tidak. Saya tahu betul karena saya menjadi bagian orang yang pernah terlibat dalam proses-proses seperti ini. Rekomendasi itu tidak selamanya harus diberikan kepada ketua, kecuali ketuanya memang punya prestasi dan punya tingkat keterpilihan bagus, atau mungkin berbeda dengan ada yang lebih bagus tapi selisihnya sedikit, pertimbangannya akan tetap diberikan. Tapi kalau kajian akademiknya melalui pendekatan ilmiah, melalui survei, kemudian jaraknya jauh, pasti DPP. Kan pada dasarnya ketika orang berkontestasi politik itu kan tidak ada yang mau kalah, semua mau menang. Sebagian sih kemarin sudah Pak, nggak usah kita bikin partai, kita jalan saja untuk mengangkat elektoral kita. Tapi setelah timbang-timbang, kan kalau saya kembali ke Golkar ibaratnya kembali ke rumah lama daripada kita jalan independen. Walaupun tetap independen bisa saja. Apalagi saya kalau berhitung kajian politik masa lalu kemudian dengan sekarang, pada dasarnya kan saya pernah mengikuti kompetisi kontestasi pilkada di tahun 2013 dan saya mendapatkan dukungan 1,7 juta, 1.792.000 sekian suara. Wah, saya kira ini kan modal besar, 1,7 juta Tribuners. Kalau 1,7 ini terus kita bisa bangunkan dan kemudian mengingatkan memorinya, tahun 2024 dia bersepakat dan tetap memilih saya, berarti kan saya tidak perlu cari suara-suara yang terlalu berlebihan banyak. Karena Pak Nurdin sendiri, kalau saya membandingkan perolehan suara Pak Nurdin Abdullah kemarin menjadi gubernur, kemudian dengan perolehan saya 2013 waktu itu melawan incumbent, selisihnya cuma 38.000 sekian suara.
Artinya peluang ini ada berdasarkan hitungan-hitungan di kertas, bukan fakta lapangan ya. Tapi kalaupun survei, ya alhamdulillah survei kali ini walaupun saya belum yang menjadi terbaik, tetapi kemudian tren saya terus naik. Kenapa? Karena kan baru kita mau bergerak dalam berbagai kegiatan politik. Sebelumnya kan tidak. Nah, itulah mudah-mudahan. Ya ini barangkali penjelasan ya. Terima kasih banyak sekali orang berkomentar, maju ki Pak Aco. Maju terus. Kalau saya kan selalu prinsipku, maju terus, gampang mundur, kecuali tembok di belakang, guys. Kalau tembok di belakang tidak bisa ki mundur. Itu. Jadi buat Tribuners yang menonton ini sekaligus menjawab surat itu ya, surat SBY kepada dan AHY, sebenarnya sedianya saya mau pamit kepada beliau karena biar bagaimanapun Pak SBY adalah salah satu sosok ya yang saya anggap cukup baik dan cukup dijadikan sebagai panutan bagi saya. Mudah-mudahan apa nih ikut ke 2024 lah. Banyak memang orang pertanyaan begitu ya. Pak, 2024 bagaimana? 2024 itu masih 2 tahun. Yang ada sekarang doakan Pak Iyas, Pak Ilham, mudah-mudahan 2024 insya Allah kalau sehat, berarti itu tanda bahwa ridhonya ada, izin dari Allah ada. Doakan maka tahun 2024 sehat, mudah-mudahan bisa maju terus. Apa ini surumi apa ini Pak Aco, Pak Ilham, Pak Ilham. Jadi kira-kira seperti itulah yang saya ingin menyampaikan kepada Tribuners ya malam hari ini, karena saya yakin dan percaya berita halaman 3 Tribun hari ini pasti banyak pertanyaan. Nah kebetulan malam hari ini udah apa kini orang Tribun ada di Masjid Terapung meliput kegiatan Beker subuh. Saya bilang kita live dulu. Tadinya saya mau live di IG ku sendiri, tapi pakai Tribun mau saja karena Tribun yang kesini tadi di halaman 3 seperti itu. Suratnya itu tunggu saya bacakan ke suratnya. Kan ada jadi koran tadi. Mau mendengar. Soalnya kalau kan ada rekamannya itu. Rekamannya. Ya tapi saya bacakan gini kira-kira begini suratnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak SBY dan Mas AHY. Semoga kesehatan dan kejayaan selalu menyertai Bapak sekeluarga. 1 pekan terakhir ini saya selalu berupaya mencari kesempatan dan peluang untuk bisa menemui Bapak SBY. Namun waktu dan kesempatan belum terwujud, sehingga melalui kesempatan ini saya memutuskan mewakilkan diri saya melalui sebuah tulisan yang saya sampaikan ini. Dan ini sudah sampai di SBY ini surat sebenarnya, WA saya. Sebagai guru politik, orang yang saya tuakan, penting bagi saya menunjukkan rasa hormat kepada Bapak SBY, sehingga sehingga momentum penting dalam hidup saya tidak lengkap rasanya jika tidak menyampaikan pesan ini kepada Bapak SBY lebih dulu. Kemudian insya Allah saya memutuskan untuk bergabung dengan Partai Golkar pada tanggal 29 Mei 2022 nanti, tepatnya besok berarti. Keputusan ini bukanlah tiba-tiba, tapi sudah melalui perenungan panjang 2 bulan, waktu yang bukan waktu yang singkat. Termasuk sepanjang bulan suci Ramadan ini saya jadikan momentum untuk bertafakur, memohon petunjuk pada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kemudian akhirnya saya menguatkan untuk memilih keputusan
yang pada akhirnya berlabuh pada partai golongan karya. Saya tidak pungkiri keputusan pindah ini lebih besar dikarenakan kegagalan saya, ya, kegagalan kami atas kepercayaan tim 3 DPP Demokrat untuk memimpin Demokrat. Padahal dalam benak saya, kami telah berjuang dan melakukan segala hal yang perlu dilakukan untuk saya dapat kembali memimpin Partai Demokrat di Sulawesi Selatan lewat musyawarah daerah itu. Kami telah membuktikan siap dengan memberikan yang terbaik lewat program dan penyiapan fasilitas permanen untuk partai. Yang saya katakan tadi bahwa saya mewakafkan sesuatu aset untuk menjadi aset Partai Demokrat. Segala syarat manusiawi adalah sudah kami penuhi untuk dapat menang, termasuk memenangkan pemilihan di Musda yang lalu. Saya memahami bahwa apapun yang saya terima adalah merupakan suatu takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk soal gagal memimpin Demokrat. Ya, itulah bagian daripada takdir kehidupan saya. Tapi di balik takdir itu pada dasarnya saya hanya membutuhkan suatu penjelasan rasional yang manusiawi, yang penjelasan yang menunjukkan partai yang saya cintai ini adalah partai yang berjalan di atas rel demokrasi yang sebenarnya. Saya tahu betul memahami aturan tentang bagaimana proses ketua terpilih pada akhirnya ditentukan oleh tim 3. Tapi penjelasan rasional yang kami tunggu mengapa saya ditolak oleh tim 3 sampai saat ini itu tidak pernah saya dapatkan dengan sempurna. Padahal sebelum memutuskan maju pada Musda itu lalu saya mendapatkan penjelasan dari beberapa tokoh-tokoh, ya, di tingkat Dewan Pengurus Pusat, mulai dari Ketua BPOKK yang bertanggung jawab terhadap Musda dan dari Sekjen sendiri bahwa saya bisa bersaing dengan fair pada Musda tersebut. Harapan yang awalnya sangat terbuka bagi saya itu ternyata menjadi belati yang menikam saya dan mendesak mendengar keputusan akhir DPP. Yang semakin menyulitkan saya tidak adanya penjelasan rasional dari Dewan Pimpinan Pusat. Setelah pengumuman itu membuat saya juga tidak punya jawaban rasional kepada publik di Sulawesi Selatan yang bertanya mengapa bisa saya gagal dalam memimpin Partai Demokrat sementara saya mendapatkan dukungan 18. Dari hal yang saya uraikan di atas, saya berkesimpulan bahwa pada dasarnya pemimpin tertinggi Partai DPP ini benar-benar tidak menginginkan saya lagi untuk berjuang di Demokrat. Cita-cita untuk meniti cita-cita politik saya di masa yang akan datang. Atas nama cita-cita saya membutuhkan organisasi di mana saya dan cita-cita saya mengabdi di kancah yang lebih besar dan lebih dihargai. Sulit bisa membayangkan jika harus tetap berada dalam satu organisasi di mana para petingginya tidak sepaham dan sudah tidak menginginkan saya. Terlebih setelah keputusan penunjukan memang tidak ada sama sekali upaya rekonsiliasi yang dilakukan baik pada tingkat DPP maupun pada tingkat DPD. Demokrat Sulsel, kenyataan ini semakin menguatkan rasa tidak dibutuhkannya lagi saya. Di sisi lain, izinkan pula saya menegakkan harga diri terkait dengan putusan yang saya ambil. Bapak SBY dan AHY yang saya hormati, rasanya melepas baju Demokrat bukanlah hal yang sulit. Tapi saya tidak akan pernah lupa bahwa beberapa momentum terbaik dalam hidup saya telah saya lalui bersama Demokrat. Saya berterima kasih untuk itu. Saya secara pribadi tidak sanggup melepas ikatan silaturahmi personal yang seharusnya sebelumnya terjadi dengan Mas AY dalam segala kegiatan dan kebanggaan. Ya, kira-kira begitulah. Mohon doa dan maaf saya yang tak terhingga. Wassalam. Begitu intinya suratnya. Jadi surat ini terpaksa saya melalui WA dan saya sampaikan kepada Bapak SBY. Dan dia sudah membaca tapi belum ada jawaban. Kemudian saya kirimkan juga Mas Ibas karena saya menganggap
keluarga ini adalah keluarga politik yang selama ini mengurusi Partai Golkar. Kira-kira begitu. Kita jawab-jawab dulu ini, banyak sekali orang bertanya. Siaran langsungnya karena tadi tidak sempat karena membaca. Sini. Ini supaya saya bisa baca dulu. Ini Punanakke, ya Pak Ilham terbaik, paling siap jadi gubernur ke depan, dengan catatan jangan pernah ikat atau dicalonkan oleh lewat independen lebih oke Pak Ilham. Lama mungkin ditunggu, insya Allah. Kalau Pak Dhani dulu tagline-nya ada mak, tunggu mak, insya Allah ada tomat nanti. Ya. Lama ditunggu, setia selamanya. Oh, setia selamanya ini pasti anak polisi ini, karena simbol setia selamanya itu adalah simbolnya KBPP Polri. Ya. Salam setia. Nah, ini Ansari Agus Salim. Kamu diperkenalkan Pak. Ya, mudah-mudahan. Hari ini saya datang tamu, ada tamu satu datang. Tamu saya ini jauh-jauh datang. Tamu saya jauh-jauh datang, itu tamu saya. Namanya Pak Syukur Bijak. Banyak pertanyaan guys, Tribuners, ya. Kira-kira Pak 16 pendukung tak itu ikut sama kita? Saya bilang, dalam menentukan sikap politik seseorang tidak boleh dipaksa. Itu sikap politik pribadi, dan kalau dia nyaman dia akan lanjut. Kalau dia tidak nyaman pasti dia akan cari. Oleh karena itu saya tidak pernah mengajak. Tapi kalau kemudian besok ada yang mau ikut, ya. Karena saya waktu tinggalkan Golkar seperti Andi Iwan dulu ada beberapa yang memang mau ikut sama saya, gitu. Ya, saya kira itu saja dulu yang bisa saya jelaskan, karena mungkin bisa menjawab terhadap kegalauan kita, mungkin juga bisa menjawab keresahan kita terhadap bagaimana Pak Ilham. Sehat selalu Pak Ilham. Syukur Bijak, Wakil Bupati Luwu, iya, doakan kita jadi bupati nanti ya. Mudah-mudahan, saya selalu berdoa mudah-mudahan Pak Syukur bisa jadi bupati ke depan. Saya kira itu. Ada pesan Pak untuk pendukung tadi? Oh tidak, kalau itu sudah, saya sudah sampaikan semua. Nah, untuk para kader-kader kita semua, kader-kader Demokrat, sekali lagi bahwa sikap politik tidak boleh dipaksakan oleh seseorang. Ketika saya harus meninggalkan Partai Demokrat, ya, dan menuju ke Partai Golkar, saya tidak perlu mengajak Anda. Tetapi renungkanlah, kalau kemudian kehadiran Anda di Partai Demokrat memang karena simbol, ada efek elektoralnya, ikutkan seperti itu. Tapi sekali lagi saya tidak akan mengajak kepada kita semua, khususnya yang 16 itu saya tidak akan mengajak, tetapi biarkan dia menentukan sendiri. Kalau besok dia mau memilih bergabung, alhamdulillah, berarti kekuatan itu akan kembali bersama-sama dengan kita. Sekali lagi, maafkan saya kepada jajaran pengurus Partai Demokrat, dan selamat kepada Pak Ulla yang baru saja tadi dilantik. Mari kita sama-sama bekerja, mari kita bersaing fair menghadapi pemilu 2024. Tidak ada yang bisa mengklaim bahwa itu menjadi terbaik, tetapi saya yakin dan percaya pengalaman politik yang saya punya dan mampu membawa Partai Demokrat itu juga yang kemudian melandasi teman-teman di Golkar, membuka kembali pintu buat saya. Dan mereka tahu bagaimana saya pernah memimpin Partai Golkar, mulai di Golkar Kota Makassar selama 2 periode, kemudian
di Golkar Provinsi hampir kurang lebih 3 tahun. Dan selanjutnya doakan mudah-mudahan ke depan apa yang menjadi cita-cita dan harapan kita juga ya bisa terwujud. Itu besar harapan saya seperti itu. Tapi saya mohon maaf nih dari kita semua karena kita larut sudah jam 9 malam. Sekali lagi selamat selamat beristirahat, selamat weekend ria bersama keluarga. Yang masih pacaran jangan terlalu merapat-rapat malam minggu, ya jaga-jaga jarak. Jangan mentang-mentang sudah tidak pandemik lagi, ya anunya kedekatannya tidak ada jarak lagi, bahaya. Apalagi kalau malam minggu banyak setan. Bisa tips-tips sehat Pak, selama ini kan kita dikenal itu. Oh, iya banyak orang bilang, ih sehatnya Pak Ilham tidak berubah tahu Pak. Semakin gagah juga. Kalau persoalan gagah itu Tribuners tidak tonji, biasa-biasa aja. Tidak, yang penting, yang pertama kalau mau hidup sehat, ya kalau saya sehat Pak Ilham, gampang. Apa caranya? Bersihkan kita, ya. Hah? Kalau ada orang mau jahat, saya banyak sekali orang mau jahat sama saya, tidak kurus sih. Jangan dibalas. Doakan ya Allah, berikanlah mereka petunjuk, bukakan jalan, bukakan hatinya untuk tidak berjahat pada orang, tidak melakukan kejahatan. Yang kedua memang perlu diimbangi dengan gerakan tubuh yang bagus untuk mengeluarkan energi-energi buruk yang ada dalam tubuh kita. Jadi saya kalau pagi itu ya, walaupun saya kurang tidur ya Pak Edi, saya rata-rata jam 11 jam 12 pulang, kemudian baring-baring. Tapi kalau jam 2 alarmku bangun sendiri jika kadang-kadang jam 3 ya, pakai sholat tengah malam, pakai tahajud ya. Saya kira itu yang paling, tidak ada obat yang paling mustajab, yang paling bagus ketika kita harus menjalankan perintah Allah. Ya, kita bangun tengah malam, kita sholat tengah malam. Tidak tahu kalau kita memang niat baik, lancar-lancar di semua. Gitu. Oke, ya Tribuners, saya mohon pamit karena masih ada acara di Masjid Terapung ini, Masjid Terapung untuk baikar subuh, dan saya sebentar subuh sudah itu berbagi-bagi sedekah. Salam kepada salamat, tapi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.